Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, madad dawam, syukru lillahi alal in'am, li ni'matil iman wal islam wal iqtida bi sayyidil anam. Thumma salatu ma'a salam ala khatiril aiki wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Al-Barkah beserta seluruh para jamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam curahan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyingkat waktu, mari sama-sama kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita memahami hadis-hadis Rasulullah sekaligus bisa melaksanakan, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bi niyati du'a wal qabul wa li syafa'atir rasul bi barakati Ibnu Hajar al-Asqalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin baru hadis pertama. Sekarang kita hadis yang kedua. Wa mithluhu fi hadits Rifa'ah bin Rafi, ya. Wa mithluhu, dan seperti halnya hadisnya Abi Hurairah di atas yang pertama kemarin. Fi hadits Rifa'ah bin Rafi, dari hadisnya Rifa'ah bin Rafi inda Ahmad, menurut Imam Ahmad, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, ya, hatta tatma'inna qa'iman. Ya, ada, kalau kemarin hadisnya Abi Hurairah itu tumaknina tidak menjadi salah satu rukun dari sholat, ya, karena kemarin hadisnya ketika Nabi bangun dari ruku', ya, sami Allahu liman hamidah, nah itu summarfa hatta ta'tadila qa'iman, ya, Nabi mengangkat, ya, mengangkat punggungnya itu sampai tegak berdiri. Nah, enggak ada kata-kata hatta tatma'inna qa'iman, ya, cuman sampai lurus saja. Nah, enggak ada kata-kata tumaknina. Nah, hadisnya hadis Rifa'ah bin Rafi, ya, itu hatta tatma'inna qa'iman. Nabi sampai ketika i'tidal, ketika sami Allahu liman hamidah, maka beliau tumaknina. Artinya kalau tumaknina berarti kalau ada orang sholat kemudian sami Allahu liman hamidah, kemarin saya sampaikan, kok tangannya gini-gini, ya, nggak ada masa berhenti, nggak ada berhentinya dulu, maka berarti tidak sah. Dan ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i memasukkan tumakninah itu juga ketika i'tidal. Jadi tumakninah itu, ya, ada di 4 tempat kalau Imam Syafi'i, ya. Ketika rukuk dia harus tumakninah, saat i'tidal dia tumakninah, saat sujud dia tumakninah, saat bangun dari sujud juga tumakninah. Artinya ada 4 tempat itu, ya, harus tumakninah. Kalau tidak tumakninah, ada orang sholat kok kemudian langsung rukuk, Allahu Akbar rukuk, ya, belum ada subhanallah langsung berdiri lagi, nah nggak sah. Atau yang sering salah, ya saat i'tidal ini, ya, sami Allahu liman hamidah, kemudian begini-begini, ya, atau apalagi sampai gini-gini, sama sekali itu, ya. Jadi itu namanya tidak tumakninah. Kalau tidak tumakninah, menurut Imam Syafi'i sholatnya tidak sah.
ya. Nah, ini yang diambil oleh Imam Syafi'i, hatta tatma'inna qa'iman, sampai orang itu berdiri dari rukuk itu, ya, berdiri rukuk dengan tumaknina. Wali Ahmad, menurut Imam Ahmad, fa'aqim sulbaka hatta tarji'al idhamu, ya. Fa'aqim wajhaka, maka luruskan tulang punggung. Nah, tulang-tulang belulang yang ada di kita ini, ya, hatta tarji'al idham, sampai kemudian kembali, ya. Jadi kembali semua tulang belulangnya. Yang tadinya rukuk, ya, tadinya rukuk, posisi rukuk, ketika berdiri itu maka tulang belulang yang tadinya nekuk gitu, ya, siku 90 derajat, kemudian bisa tegak lurus, ya. Walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadithi Rifa' bin Rafi, innaha la tatimmu sholati ahadikum, ya, innaha la tatimmu sholatu ahadikum, sesungguhnya tidak sah, tidak sempurna sholat salah satu di antara kalian, hatta yusbighal wudu'a, sampai orang itu menyempurnakan wudu. Artinya wudu menjadi sebuah keharusan. Orang tidak sah, tidak diterima sholatnya kalau tidak menyempurnakan wudu. Kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Tsumma yukabbirullaha ta'ala, kemudian orang setelah menyempurnakan wudu, ya, kemudian takbir. Wa yahmadahu, dan kemudian dia membaca alhamdulillah. Wa yuthniya alaihi, dan memuji Allah. Wa fiya, di dalam hadis itu, fa in kana ma'aka Qur'anun, di dalam salat itu, di dalam riwayat yang lain, fa in kana ma'aka Qur'anun, kalau ada orang itu, ya, kalau kalian atau kamu memiliki Al-Qur'an, maksudnya hafal Qur'an. Kalau hafal Qur'an, faqra, maka bacalah. Wa illa, kalau tidak, fahmadillah, maka cukup baca tahmid. Wa kabbirhu, dan baca takbir. Wa halilhu, dan membaca tahlil. Artinya kalau ada orang sholat kemudian dia hafal surat Al-Fatihah, maka hendaklah dibaca surat Al-Fatihah itu, ya. Artinya ini rukun, ya. Setelah takbiratul ihram, maka kemudian rukun yang menjadi kewajiban, ya, orang sholat itu, kalau dia hafal bacaan Fatihah, ya, hafal Fatihah, maka bacalah Al-Fatihah itu. Kalau tidak hafal, bagi orang yang nggak hafal Fatihah, maka dibolehkan untuk membaca tahmid, baca takbir, baca tahlil. Nah, bacanya alhamdulillah. Ya, masa ada orang sholat baca alhamdulillah aja nggak bisa, ya. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bacanya itu, ya. Jadi baca tahmid, ya, takbir dan tahlil. Jadi sebagai pengganti dari Fatihah. Nah, sampai kapan? Ya, sampai kira-kira selama orang baca Fatihah, ya. Jadi bukan kemudian cuma sekali alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, enggak hanya sekali itu. Tapi kalau orang baca Fatihah itu karena taruhlah misalnya 1 menit, ya kira-kira 1 menit, atau setengah menit, ya setengah menit, ya, itu diulang-ulang, ya. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wali Abi Dawud, dan menurut Imam Abi Dawud, tsumma qra' bi ummil kitabi wa bima sya'allah. Nah, bacalah ummul kitab, yaitu surat Al-Fatihah, wa bima sya'allah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya disunnahkan kalau sudah baca Fatihah, kemudian disunnahkan untuk membaca surat yang lain, ya. Rakaat pertama sebaiknya kalau baca surat itu, rakaat pertama lebih pendek lebih panjang daripada rakaat yang kedua, atau susunannya dari tartibus suwar, ya, tertibnya surat di dalam mushaf itu, ya, sebaiknya rakaat pertama itu posisinya lebih dulu daripada rakaat kedua. Misalnya kalau ada orang sholat, ya, kayak imam kita tadi, ya, Ustadz Solah, ya, rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya baca surat Al-Ikhlas. Jangan dibalik, rakaat pertama baca qul huwallahu ahad, rakaat kedua bacanya tabat. Nah, itu kan kebalik itu, ya, dari bawah ke atas. Nah, harusnya dari atas ke bawah, ya, urutan dalam mushaf itu, ya, seperti itu. Jadi kalau membaca surat, ya, surat yang pertama diusahakan lebih panjang daripada surat yang kedua. Nah, nanti ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Yaitu ketika sholat Jumat. Kalau sholat Jumat orang boleh rakaat keduanya lebih panjang dari rakaat yang pertama.
Itu sebabnya Nabi mengajarkan kalau sholat Jumat itu ya, Nabi biasa membaca rokaat pertama surat Al-Jumu'ah, rokaat kedua surat Al-Munafikun. Padahal surat Al-Munafikun lebih panjang daripada surat Al-Jumu'ah. Nah, begitu juga membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka. Sabbihisma rabbikal a'la lebih pendek daripada hal ataka. Nah, kenapa kalau sholat Jumat kok rokaat pertamanya lebih panjang daripada rokaat yang kedua? Karena orang sholat Jumat itu minimal mendapatkan 1 rokaat bersama imam. Ya, kalau seandainya masbuk, ya tertinggal, maka tertinggalnya 1 rokaat saja. Nah, kalau rokaat pertama sudah tertinggal, maka imam ya dianjurkan untuk sholatnya baca suratnya agak lebih panjang daripada rokaat kedua. Tujuannya apa? Biar masih dapat orang itu. Nah, ada orang yang baru datang kemudian dapat ya rokaat yang kedua karena imamnya bacanya lebih panjang dari rokaat pertama. Nah, tujuannya itu ya, tujuannya agar orang tetap bisa sholat Jumat. Karena nanti dalam mazhab Imam Syafi'i, orang sholat Jumat itu wajib untuk dapat 1 rokaat bersama imam. Kalau ada orang sholat Jumat kok tidak dapat 1 rokaat bersama imam, maka tidak sah sholat Jumatnya. Dia sholatnya niat sholat Jumat tapi melaksanakannya 4 rokaat. Misalnya nih, misal ada orang sholat Jumat, imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, iktidal di rokaat yang kedua. Kan dia berarti Allahu Akbar ikut iktidal, berarti ketinggalan 2 rokaat. Nah, orang yang model seperti ini, dia sholatnya niatnya niat sholat Jumat menjadi makmum, tapi sholatnya jadi 4 rokaat menjadi sholat duhur. Nah, itu dalam kaidahnya itu ada sholat wala nawa, nawa wala sholat ya. Sholatnya tidak seperti niatnya, niatnya tidak seperti sholatnya. Karena niatnya sholat Jumat ya, niat sholat Jumat tapi jadinya menjadi sholat zuhur 4 rokaat. Nggak boleh cuma 2 rokaat. Karena apa tadi? Syaratnya untuk sholat Jumat itu harus mendapati imam minimal 1 rokaat. Kalau seandainya dia ketinggalan, maka ketinggalannya 1 rokaat. Jadi masih ada 1 rokaat bersama imam. Nah, itu sebabnya dalam sholat Jumat dianjurkan imam lebih panjang bacaannya daripada rokaat yang pertama, di rokaat kedua itu. Nah, ini Wali Ibnu Hibban, menurut Ibnu Hibban, summa bima syi'ta ya apa saja yang engkau kehendaki. Artinya membaca surat yang mana saja. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. Wa an Abi Humaid As-Sa'idi, dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu qol raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Humaid, aku melihat Rasulullah idza kabbara, ketika bertakbir, ja'ala yadaihi hadwa mankibaihi, Nabi itu menjadikan kedua tangannya itu sejajar dengan pundaknya. Jadi sejajar dengan pundak. Allahu Akbar begini ya. Jadi sejajar dengan pundak. Wa idza raka'a, ketika Nabi ruku', amkana yadaihi min rukbataihi, Nabi menekan ya kedua tangannya min rukbatihi, dari lututnya. Artinya menekan ke lututnya. Artinya tangannya ditahan berpegangan ya kepada lututnya itu. Tsumma hasara dhahrahu, kemudian Nabi meluruskan punggungnya. Artinya kalau ruku' jadi tangannya saya praktekkan ya. Jadi Nabi ketika bertakbir, nanti dalam riwayat itu takbir itu jari-jarinya Nabi tidak merapatkan, juga tidak tidak merenggangkan. Jadi sedang ya, jadi tidak terlalu rapat juga tidak terlalu renggang, jadi sedengan ya, jadi biasa saja, jadi tidak begini ya, juga tidak begini ya, jadi biasa begini ya, jadi sedang saja ya, tidak terlalu renggang, tidak. Kemudian ada beberapa posisi orang Nabi ketika sholat itu posisi tangan itu sejajar dengan apa. Nah, itu ada beberapa riwayat, ada tanawu'ul ibadat namanya ya. Nabi itu mengajarkan dengan aneka ragam. Kadang-kadang Nabi sholatnya itu tadi, kalau di dalam hadis ini sejajar dengan pundak. Artinya pundak kita berarti begini ya. Allahu Akbar. Ada yang sejajar dengan telinga, ada yang sejajar dengan dada. Allahu Akbar begini
ya. Mengangkat tangan ini ya, mengangkat tangan ini di dalam 4 tempat ya. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangun dari ruku, nah, dan yang keempat adalah saat selesai tasyahud awal. Ketika tasyahud awal, Allahu Akbar, rakaat ketiga itu ngangkat tangan lagi. Jadi ngangkat tangan itu ada 4 tempat ya, ada 4 tempat, yaitu pertama ketika takbiratul ihram, kedua mau ruku, ketiga saat bangun dari ruku, i'tidal sami Allahu liman hamidah, dan yang keempat saat berdiri dari rakaat yang kedua, yaitu tasyahud awal. Nah, nanti ada bagaimana kalau rakaat pertama mau rakaat kedua kemudian mengangkat tangan, boleh nggak? Boleh tidak? Boleh ya, mengangkat tangan. Ada yang menyatakan boleh, yaitu Imam Ahmad. Imam Ahmad itu karena berpendapat yang dimaksud duduk itu ya, kan mengangkat tangan 4 tempat mengangkat tangan yang keempat itu kan setelah duduk tasyahud. Nah, menurut Imam Ahmad bukan setelah duduk tasyahud, tetapi setelah duduk istirahat. Kan kita ini kalau habis sujud, kemudian mau rakaat kedua, nah disunahkan untuk sujud, duduk istirahat ini. Namanya nggak langsung berdiri. Duduk istirahat dulu, kemudian baru berdiri. Nah, itu kalau menurut Imam Ahmad mengangkat tangan boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan duduk itu adalah duduk tasyahud ya, duduk tasyahud awal. Mau rakaat ketiga baru kemudian diangkat ya, itu. Fa idza rafa'a ra'sahu, kalau Nabi mengangkat kepalanya, istawa, maka kepalanya itu tegak, hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sampai kemudian tulang punggungnya itu kembali ke tempatnya. Artinya dalam posisi lurus ya. Ketika berdiri harus sudah tegak. Ketika rukuk, maka enggak boleh ada orang rukuk kemudian belum tegak berdiri sudah sujud ya. Sami Allahu liman hamidah. Masih begini nih. Kemudian sujud, enggak boleh. Harus dalam kondisi tegak ya, kecuali kalau orang yang memang encok, nggak bisa tegak begini ya. Kalau tegak sakit misalnya, bisanya cuma begini, namanya encok ya nggak apa-apa artinya. Tapi kalau orang bukan encok, orang masih sehat, masih muda, udah begini aja, nggak boleh ya. Jadi kecuali kalau orang sakit, ya itu dimaafkan ya, itu ya. Jadi kalau i'tidal saat berdiri itu, maka kembali tulang belulangnya itu tegak lurus ya, tulangnya itu ya. Jadi posisi berdiri tegak. Fa idza sajada, Nabi ketika sujud, wadu'a yadaihi, Nabi meletakkan kedua tangannya, ghairu muftarishin, tanpa mencengkeram ya, wala qabidihima, dan tidak juga tidak mencengkeram juga tidak menggenggam. Jadi sujud itu sebaiknya justru malah dirapatkan tangannya. Jadi kalau sujud tangannya rapat ya, jadi tidak mencengkeram, tidak begini, tidak menggenggam begini ya. Jadi telapaknya ini, kedua tangannya ini, nempel ke tempat sujudnya dengan dirapatkan. Jadi ngerapet ya, rapat, tidak digenggam ya, tidak mencengkeram. Kalau mencengkeram kan gini, kadang-kadang ada orang yang sujudnya begini. Kalau ada anak-anak itu ya, sujudnya gini ya, ini ya. Jadi mungkin terbiasa push up ya. Apalagi kalau ada orang yang fanatik dengan pilihan pilpres misalnya. Ada orang sujud ya, pokoknya maunya nomor 1 begini. Sujudnya begini terus. Ya, udah saya sujudnya begini aja gitu, ya. Itu nggak boleh ya. Artinya kalau sujud sebaiknya jari-jarinya menggenggam, merapat ya, merapat. Jadi dirapatkan. Kalau tadi saat takbir kan tidak dirapatkan, tidak dibenggang, tidak direnggangkan. Nah, kalau sujud beda. Kalau sujud sebaiknya dirapatkan ya, itu. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil kiblata, dan hendaklah orang itu ujung-ujung jari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Artinya apa? Ditekuk.
ujung-ujung jari kedua kakinya itu. Ya. Jadi kedua kakinya itu ditekuk. Jadi sujud itu begini ya. Jadi ujungnya dihadapkan ke arah kiblat, ya. Ada yang bisa mempraktekkan. Ada modelnya, ya. Jadi ujung jari-jari kakinya, ya, telapak kakinya itu dihadapkan ke arah kiblat. Jadi menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau ada orang sholat kok begini kakinya, maka tidak sah, ya, harus ditekuk, ya, harus ditekuk ujung jarinya, ya. Saya sering katakan kecuali kalau orang itu sakit, ya, misalnya 5 jarinya itu asam urat, ya, nggak bisa ditekuk, ya sebisanya pokoknya gitu, ya. Kalau orang sakit, karena memang Islam itu tidak menyulitkan, ya, tapi selagi kita bisa maka harus itu dilaksanakan, ya. Jadi ujung jari kakinya itu dihadapkan ke arah kiblat. Wa idza jalasa fir raq'ataini, kalau Nabi duduk di 2 rakaat, jalasa ala rijlil yusra wa nasabal yumna. Nabi kalau sudah dapat 2 rakaat, ya ini maksudnya tasyahud awal, ya. Ketika tasyahud awal Nabi duduk, ya, di atas kaki kirinya. Artinya duduk yang iftiros itu, ya, duduk iftiros, duduk tegak. Kan kalau duduk tawaruk yang saat kita tahiyat akhir itu, duduknya miring kan, tidak menduduki kaki kirinya, ya. Wa qa'ada ala maq'adihi, dan Nabi duduk di atas pinggulnya. Artinya kalau rakaat akhir, ya. Nah, itu maksudnya kalau ini yang kemudian nanti jadi perbedaan di kalangan para ulama, ya. Kalau Imam Syafi'i menyatakan bahwa yang Nabi lakukan ketika duduk di rakaat yang kedua, ya, maka beliau itu sholatnya duduk iftiros. Nanti di rakaat terakhir duduknya tawarruk. Nah, dari sini, ya, Imam Ahmad itu berpendapat karena Nabi kalau duduk di rakaat kedua beliau duduknya duduk iftiros, maka sholat yang hanya 2 rakaat tidak ada duduk tawarruk menurut Imam Ahmad. Maka sholat subuh, sholat Jumat, sholat sunnah, meskipun duduknya tahiyat akhir, duduknya tetap duduk iftiros. Ya, karena hadis ini, ya. Jadi hadis bahwa Nabi kalau wa idza jalasa fir raq'ataini jalasa ala rijlil yusra wa nasabal yumna, ya. Jadi duduknya duduk iftiras, duduk tegak lurus. Nah, tapi yang dipakai oleh Imam Syafi'i karena ada kata-kata berikutnya wa idza jalasa fir raq'atil akhirah. Kalau Nabi, ya, duduk sudah selesai duduk di rakaat yang terakhir. Nah, rakaat terakhir itu meskipun sholatnya 2 rakaat, meskipun 4 rakaat, pokoknya yang terakhir adalah duduknya dengan duduk tawarruk, duduk miring, ya. Jadi tidak pakai kaki kiri, ya. Nah, itu. Jadi ada perbedaan di sini, ya. Kalau Imam Syafi'i pokoknya kalau semua rakaat, ya, asal itu rakaat terakhir, mau sholat apa saja, mau sholat 3 rakaat, mau sholat 4 rakaat, mau sholat 8 rakaat, mau 12 rakaat sekalipun, ya, kalau duduk yang terakhir adalah dengan duduk tawarruk, ya. Tapi kalau Imam Ahmad tadi enggak. Pokoknya Imam Ahmad kalau sholatnya di rakaat yang kedua, meskipun itu hanya sholat 2 rakaat, ya duduknya duduk tawarruk, duduk miring. Duduk miring, duduk iftiros, ya, duduk lurus, ya, tidak duduk tawarruk tetapi duduk iftiros, ya. Kalau di 2 rakaat, ya, itu. Nah, ini ada perbedaan. Maka biasanya kita sering ada orang kalau sholat subuh, kemudian duduknya tidak miring, ya. Nah, itu, ya, antara lain pakai dalil itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang keempat. Wa an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah, kalau Nabi melaksanakan salat, qala, Nabi mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ila qaulihi minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhirih. Nah, ini tentang doa iftitah. Doa iftitah itu nanti banyak sekali ragamnya, ya. Tidak hanya 1, tidak hanya 2,
ya, bahkan sampai ada 6 sampai 8 ya, macam-macam doa iftitah yang dibaca oleh Nabi. Jadi doa iftitah itu kapan? Doa iftitah itu doa yang sunnah dibaca oleh orang ketika dia baru selesai takbiratul ihram. Ya, kalau baru Allahu Akbar kan kemudian disunahkan untuk doa iftitah. Meskipun orang itu makmum masbuk, ya, meskipun makmum masbuk, misalnya ya ketinggalan 2 rakaat sholat maghrib, ya, baru dapat rakaat ketiga, kemudian dia mau Allahu Akbar doa iftitah, maka boleh, tetap disunahkan. Tapi menjadi sesuatu yang makruh, sesuatu yang tidak baik jika dia nanti dengan doa iftitahnya itu dia terlambat, ya, belum selesai baca Fatihah imamnya sudah rukuk, ya. Nah, itu makanya pinter-pinternya makmum, ya. Kalau kira-kira wah ini imamnya ini modelnya model Valentino Rossi, kalau imam cepat sekali, misalnya begitu, imamnya cepat, maka kalau seandainya kita mau doa iftitah, doalah yang pendek saja. Apa doa yang pendek itu? Doa iftitah itu boleh antara lain baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai wasila saja. Gak usah pakai inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wa inna sholati wa nusuki dan seterusnya, enggak. Cukup sampai bukrotan wa asila, langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim bacanya, karena tadi imamnya cepat, wah saya harus cepat lagi. Harus begitu. Jangan udah tahu imamnya cepat bacanya tartil, ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, ya, wassalam itu, ya. Jadi harus tahu imamnya, ya, harus tahu imamnya. Nah, ini salah satu doa, ya. Jadi ada Allahu Akbar kabira, ya. Kemudian kalau di hadis ini langsung inni wajjahtu wajhiya. Jadi mulainya bukan dari Allahu Akbar kabira, tapi dari inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal. Nah, Imam Syafi'i itu menggabungkan beberapa riwayat, ya. Dari beberapa ada yang cuman sampai bukrotan wa asila. Nah, ada yang mulainya dari inni wajjahtu. Oleh Imam Syafi'i digabungkan dari beberapa doa iftitah itu digabungkan. Nah, itu memang kalau mazhab Imam Syafi'i itu banyak pahalanya. Karena apa? Menggabungkan banyak doa. Nah, itu, ya. Jadi doanya banyak. Jadi inni wajjahtu wajhiya digabung dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kalau seandainya mau digabung dengan Allahumma ba'id baini, boleh enggak? Ya boleh aja, enggak apa-apa. Kalau ada yang mau, ya, biar lama gitu sholatnya, ya, enggak apa-apa. Baik, hadis yang kelima. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-sholati saqata hunayatan, ya. Nabi itu kalau sudah selesai takbiratul ihram, ya, beliau itu berhenti sejenak. Hunayatan artinya Nabi itu kan karena membaca doa iftitah itu tidak keras. Nah, Abi Hurairah, ya, itu kemudian nanya, ya, Nabi kenapa kalau habis takbiratul ihram Allahu Akbar kemudian diem, ya, diem sejenak, kata Abi Hurairah, qabla ayyaqra, sebelum baca Fatihah. Fasa'altuhu, maka aku bertanya kepada Nabi, kata Abi Hurairah, aku nanya kepada Nabi, aku berkata, ya, faqala, Nabi kemudian bersabda, aku mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas, Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Nah, itulah ragam, ya. Jadi ini salah satu doa, ya, doa iftitah yang dibaca oleh Nabi ini, ya, yang dibaca oleh Nabi ini, ya, dari hadis ini. Karena apa? Abi Hurairah nanya, ya Rasul, kok Anda kalau habis takbiratul ihram diem, ya, Anda baca apa? Nah, Nabi kemudian, aku baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sampai seterusnya. Nah, tapi hadis tadi yang Allahu Akbar kabira itu bagaimana? Nah, Allahu Akbar kabira itu ada hadisnya juga. Hadisnya yaitu ketika ada orang sholat, ya, dia baca Allahu Akbar kabira. Ini bukan Nabi yang ngajarin, ini kreasinya sahabat sendiri.
ya, dia baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Selesai sholat Nabi nanya, siapa itu tadi yang doanya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira? Orang Nabi bacanya Allahumma ba'id baini, ya, kok ada orang bacanya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sahabat ini diam saja. Nabi nanya lagi, siapa tadi yang baca Allahu akbar kabira tadi? Masih yang kedua diam lagi. Sampai yang ketiga baru kemudian Nabi menyatakan, orang masih nggak ngaku ini, nggak ngaku, ya, membaca Allahu akbar kabira itu. Akhirnya kemudian Nabi berkata bahwa aku tadi melihat, ya, pintu-pintu langit itu terbuka, ya, rahmat Allah itu terbuka ketika ada orang baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira itu. Baru saya tadi ya Rasul yang jadi sahabat itu ya mungkin takut juga kali ya. Ini ngarang-ngarang ini. Ya. Ternyata bahwa itu kemudian diakui oleh Nabi. Persis dengan kalau membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu juga sama, ya. Itu juga bukan diajarkan oleh Nabi. Awalnya itu sahabat sendiri. Ya, jadi sahabat sendiri ketika sami Allahu liman hamidah baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, Nabi bacanya ya Rabbana lakal mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh mil'a, boleh mil'u, ya. Ya, mil as-samawati wa mil al-ardi. Kalau boleh mil'us samawati wa mil'ul ardi, ya. Sahabat ya yang ditanya enggak berani. Sampai Nabi kemudian, saya melihat lebih dari 30 malaikat ya rebutan turun dari langit mau mencatat pahala orang yang sholat tadi itu. Baru kemudian saya ya Rasul itu. Ini ya. Jadi itu ragam ya bacaan ya. Jadi bacaan ya termasuk tidak hanya Allahu akbar kabira Allahumma ba'id saja ya. Nanti ada subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Nah, ada doa yang lain juga. Cuman yang populer ya di kita itu ya Allahu akbar kabira sama Allahumma ba'id baini ya. Ya tahu dua itu aja lah ya, daripada nanti tahu banyak-banyak malah ribetnya ini, bingung. Ya, yang penting dibaca ya, jangan kemudian nggak dibaca ya. Jadi mentang-mentang kan sunnah ya, kan sunnah Ustadz ya udah nggak apa-apa. Iya, sholat itu ya memang bacaannya itu hampir semua sunnah. Yang wajib itu sholat yang dibaca wajib itu cuman takbir Allahu Akbar ya, kemudian baca Fatihah, kemudian baca tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut, sama salam. Yang sujud ya Rabbi firli warhamni subhana rabbiyal a'la bihamdi dan yang lain semua sunnah semua. Seandainya nggak dibaca sah ya, cuman kalau sholat terus nggak baca ngapain tuh San? Sholat bengong gitu ya, udah nggak Allahu Akbar cuman diem aja ya, rukuk sujud nggak ada ngomong nggak ada apa ya, giliran cuman nanti tahiyat baru at-tahiyatul, nanti salam baru assalamualaikum. Cuman begitu doang ya, yang lain nggak baca ya, terus ngapain sholatnya ya, ngelamun. Jadi maka meskipun sunnah maka tetap dibaca. Doa iftitah itu dibaca tadi, jadi sebelum melakukan aktivitas apapun ya, belum baca apapun. Jadi maka doa iftitah itu sudah gugur ya, masa sunnahnya sudah tidak disunnahkan kalau kita sudah melakukan aktivitas setelah takbiratul ihram. Misal ya Allahu Akbar, kemudian kita mau baca Fatihah ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian lupa, loh tadi belum doa iftitah, kemudian Allahu Akbar kabira alhamdulillah, tidak disunahkan lagi. Ya, jadi kalau sudah diawali baca Fatihah maka sudah tidak ada waktu untuk doa iftitah. Begitu juga dengan orang yang sholatnya masbuk. Misal ada orang sholat dapat imam sedang sujud, itu kan kita dianjurkan langsung sujud, Allahu Akbar langsung sujud, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Kemudian imam rokaat ya, rokaat bangun, rokaat kedua misalnya berdiri, maka kita sudah tidak lagi baca doa iftitah ya,
walaupun kita baru berdiri di awal tadi itu ya, karena tadi saat sholat langsung sujud, belum doa iftitah, maka di saat itu sudah tidak lagi disunahkan. Doa iftitah itu disunahkan saat dia selesai takbiratul ihram dan belum melakukan apapun. Nah, tapi kalau sudah melakukan maka sudah tidak lagi. Kecuali yang ditolerir, yang dibolehkan hanya baca amin. Waladhdallin baru Allahu akbar. Amin. Itu masih boleh. Masih boleh baca doa iftitah Allahu akbar kabiru alhamdulillahi katsiran subhanallah bukratan wa asila misalnya. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Boleh, enggak apa-apa. Kalau amin. Tapi selain itu enggak ya. Artinya kalau sudah kita mulai baca Fatihah atau yang lain, maka itu sudah gugur ya kesunahan di dalam doa iftitah. Wa an Abi Hurairah, tadi sudah ya. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu ya, annahu kana yaqul, sesungguhnya Umar berkata ya, ketika doa iftitah, ini salah satu bacaan doa iftitah lagi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini termasuk doa iftitah ya, doa iftitah yang pendek ini ya. Jadi Ibnu Umar ya, itu kalau doa iftitah tadi itu ya, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka ya, rawahu Muslim ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini tentang beberapa macam ya dari doa iftitah ya. Nah, terkait dengan diam sejenak. Diam sejenak namanya sakatatus shalah ya, saktatus shalah ya. Saktatus shalah itu ya ada 6. Imam maupun orang yang sholat sendirian ya, itu hendaknya ketika sholat itu ada pemberhentian, berhenti sejenak ya. Itu ada 6 tempat. Yang pertama yaitu baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Jadi Allahu akbar, berhenti sejenak baru Allahu akbar kabira ya. Jadi berhenti Allahu akbar, diem ya, kemudian baru Allahu akbar kabira atau Allahumma ba'id baini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yaitu dari doa iftitah ke baca ta'awud. Kan kita disunahkan kalau baca Fatihah itu disunahkan membaca ta'awud terlebih dahulu. Dari selesai doa iftitah ya, mau ta'awud, itu juga diam sejenak. Kemudian yang ketiga dari ta'awud ke bismillah ya, sebelum baca bismillah dengan keras. Kalau ta'awudnya nggak boleh dengan keras, cukup pelan saja ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahnya dengan keras. Sebelum ta'awud ke bismillah juga disunahkan berhenti sejenak ya. Kemudian dari bismillah ke Fatihah ya. Dari bismillah ke Fatihah. Dari Fatihah, akhir Fatihah ke amin ya, dari akhir Fatihah ya, waladhdallin, maka ada jeda kan waktu untuk berhenti sejenak, amin. Nah, biasanya orang baca Robbi firli, tapi yang baca Robbi firli itu bukan makmum ya. Kalau kita jadi makmum waladhdallin, makmumnya nggak usah baca Robbi firli ya. Imamnya boleh, atau kalau orang sholat munfarid, sholat sendirian ya, orang sholat sendirian boleh baca Robbi firli, amin. Tapi kalau jadi makmum cukup amin saja ya. Kalau imamnya membaca dengan jahr ya, dengan keras, maka waladhdallin, berhenti sejenak baru amin ya, baca amin itu ya. Kemudian nanti setelah membaca surat, setelah baca amin ya, mau baca surat itu juga berhenti sejenak lagi ya. Nanti kemudian setelah baca surat mau rukuk ya, jadi jangan misalnya walam yakullahu kufuwan ahad Allahu akbar, jangan langsung ya, ada berhenti sejenak, walam yakullahu kufuwan ahad
Allahu Akbar. Jadi ada berhentinya, ada berhenti sejenak. Tapi ya jangan lama-lama berhentinya ya. Nanti kelamaan. Jadi itu beberapa tempat di mana orang dianjurkan untuk berhenti di dalam bacaan-bacaan sholatnya. Kemudian ya tadi, jadi membaca Robbi Firli itu ya disunahkan, dibolehkan, tidak disunahkan, dibolehkan bagi orang yang sholatnya sendirian atau bagi imam. Tujuannya apa? Agar ketika makmum membaca amin itu bisa bersamaan dengan bacaan aminnya imam. Jadi kalau imam baca waladhdallin, imam disunahkan baca Robbi Firli meskipun juga nggak boleh keras ya. Jadi Robbi Firli ada jedanya ya, ada jedanya Robbi Firli baru makmum kemudian bersama-sama amin. Karena apa? Karena nanti kalau imam bersama-sama membaca amin dengan makmum dan itu bersamaan dengan aminnya para malaikat di langit, maka orang itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu sebabnya makmum kalau jadi makmum ya baca aminnya itu ikut imam. Jangan kalau imamnya baca dengan kosor, imamnya bacanya aminnya pendek, makmumnya jangan panjang. Ya, kan ada kadang-kadang orang baca waladhdallin, kemudian imamnya amin. Bacanya tidak panjang. Makmumnya amin. Nggak boleh begitu ya, sebaiknya mengikuti imam. Kalau imamnya bacanya panjang, makmumnya jangan pendek. Imamnya baca waladhdallin amin, makmumnya amin. Apalagi amin, nggak boleh. Baca amin itu juga banyak yang salah itu ya. Amin itu bacanya A-nya panjang, min-nya panjang. Ya, kalau bacanya amin itu artinya perintah amankan. Padahal amin itu artinya istajib du'aana, kabulkanlah permohonan kami. Tapi kalau bacanya amin amankan, kan nggak sesuai. Atau bacanya amin, A-nya pendek, mim-nya yang panjang. Amin artinya orang yang aman. Itu juga enggak orang amanah atau orang yang dipercaya, orang yang aman. Amin juga enggak boleh. Atau enggak boleh juga amin. Biasanya anak-anak kecil itu biasanya ya. Amin artinya orang yang sengaja. Ya, amin itu artinya sengaja. Jadi nggak sesuai. Jadi yang benar itu A-nya panjang, min-nya panjang. Amin ya. Itu. Oke, cukup sampai di sini dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan tentang ini hadis berikutnya, yaitu tentang masih doa iftitah, kemudian membaca Fatihah. Nanti termasuk baca Fatihah itu bismillah termasuk Fatihah atau tidak dan seterusnya, insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya. Cukup ya. Mari sama-sama kita tutup taklim kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.